Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudara seiman rahimakumullah, di antara bukti keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang bahasa yang lebih populernya disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita bisa diukur. Sedalam apa keimanan kita bisa diukur dengan sedalam apa ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diukur dengan sekuat apa keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan tawakal sebagai sikap percaya penuh dengan apa yang ada di tangan Allah dan memutuskan harapan dari apa yang di tangan manusia. Tawakal mempunyai banyak keistimewaan. 3 di antaranya adalah orang-orang yang bertawakal akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bahkan di ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya, bukan sekedar Allah mencintai, Allahu yuhibbu, tapi tidak. Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Seakan Allah ingin memastikan bahwa zatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai hamba-hamba yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bayangkan, saudara seiman, bagaimana nasib, bagaimana indah hidup seseorang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjaganya, maka dia akan memenuhi keinginannya, bahkan dia akan memberi tanpa hitungan, seperti sang kekasih yang memberi kepada kekasihnya. Dan bayangkan, yang menjadi kekasihnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah juga berjanji kepada orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan diri hanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memutuskan segala harapan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam surah At-Talaq Allah menegaskan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang ingin cukup, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak mengurusi urusan kita, maka semakin berat beban hidup kita, semakin tidak cukup kebutuhan kita. Tapi semakin banyak kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua urusan kita, semua kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bertawakal full penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga tanpa hisab. Dia akan lewat dari hisaban, meninggal, wafat tanpa ada proses hisab. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, pernah
datang kepada kami dan beliau bercerita bahwa pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang dinampakkan saat itu di akhirat nanti. Kata Rasulullah, ada seorang nabi yang diikuti oleh seseorang, ada seorang nabi yang diikuti oleh 2 orang, ada seorang nabi yang diikuti oleh sekelompok orang, dan seterusnya. Kemudian saya lihat ada orang banyak, saya mengira itu adalah umatku. Ternyata dikatakan itu adalah pengikutnya Nabi Musa. Kemudian setelah itu saya juga melihat sekelompok orang yang banyak menutupi pandanganku saking banyaknya. Kemudian aku kemudian dikatakan mereka adalah umatmu wahai Muhammad, dan mereka disertai atau di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Setelah ngobrol itu, para sahabat berpisah-pisah, masing-masing pada ngobrol. Mereka ada yang mengatakan, siapakah mereka yang 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab itu? Apakah kita atau yang lain? Ada di antara mereka mengatakan, kalau kami, tidak mungkin, kami terlahir dalam keadaan musyrik. Walaupun kami memang ujungnya beriman, tapi kami pernah musyrik. Mungkin mereka adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Obrolan-obrolan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menjawab, Rasul menegaskan, siapa yang 70.000 akan masuk surga tanpa hisab? Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah, dijampi, tidak pernah meminta di obati, ya, dan hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 keistimewaan orang bertawakal, sesuatu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya, kenapa kita tidak boleh menyerahkan, mengandalkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan atasan kita, mengandalkan teman dekat kita, mengandalkan istri kita, mengandalkan suami kita, mengandalkan anak-anak kita? Paling tidak ada 4 alasan kenapa kita hanya boleh mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu dengan teliti. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan ayat 59, Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jangankan yang besar, ada 1 daun yang jatuh di tengah kegelapan malam, baik kering maupun basah, semuanya dalam genggaman dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang berbahaya, jangankan yang bermanfaat, yang tidak ada bahaya, tidak ada hubungannya dengan kita, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu detail apa yang dibutuhkan untuk menjaga kita, apa yang dibutuhkan untuk memuliakan kita, apa yang dibutuhkan untuk membahagiakan kita. Allah tahu dari mulai yang paling kecil, yang paling lembut sampai yang paling besar. Maka wajar kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tapi kalau kita serahkan kepada manusia, kalau kita menyerahkan urusan kesehatan kita kepada dokter, dokter tidak tahu, dokter jantung tidak tahu usus kita, dokter saraf tidak tahu jantung kita, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya terbatas, mata kita tidak bisa diketahui. Perlu puluhan dokter kalau kita ingin agak sempurna, tapi tetap tidak akan sempurna. Yang tahu detail tentang diri kita, tentang kebutuhan kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada dan pikiran kita. Surah Ghafir ayat 19. Yang kedua, kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah
Zat yang maha menggenggam segala sesuatu. Tidak akan ada kejadian yang lepas dari genggamannya, baik itu kemanfaatan atau itu kemadaratan, baik itu kebaikan atau itu keburukan. Semua yang dilepas Allah akan lepas, walaupun kita tidak mau melepas dan berusaha menahannya. Seluruh makhluk ini bertahan, menahan, tidak ingin melepaskan benda itu, penyakit itu, makhluk itu. Tapi kalau Allah ingin melepasnya, maka semuanya akan lepas. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu. Andai ada orang yang Allah ingin memberikan rasa sakit kepada dia, rasa tidak enak kepada dia, fala kashifalahu, tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Surah Al-An'am ayat 17. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang memaksa, dialah yang maha dijayang, yang maha kuasa, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Surah Al-An'am ayat 18. Sebaliknya juga surah Fatir ayat 2, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah ingin memberi kebaikan, seluruh makhluk menghalangi kebaikan kita. Kalau Allah ingin memberi kebaikan kepada kita, maka kebaikan itu akan sampai ke tangan kita dengan mudah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Semua makhluk sujud tunduk, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah pergi, pergi. Kata Allah lepas, lepas. Kata Allah hidup, hidup. Kata Allah baik, baik. Kata Allah buruk, buruk. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyerahkan diri kepada zat yang menggenggam, tidak ada yang harus kita cemaskan, tidak ada yang harus kita takutkan, karena semuanya, andai seluruh makhluk ingin membahayakan kita, tapi Allah tidak menginginkan, maka bahaya itu tidak akan terjadi. Andai seluruh makhluk ingin memberi kebaikan kita, tapi Allah tidak mengizinkan, maka kebaikan itu tidak akan pernah sampai kepada kita. At-Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan pernah kita ditimpa kecuali semua yang telah dicatat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kekasih kita. Oleh sebab itu hanya kepada Allah lah orang mukmin boleh bertawakal. Yang ketiga, kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah yang disebut dengan tawakal? Karena Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur apalagi mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi al-ayah. Kalau kita menitipkan barang kepada orang tua, kepada kakak kita, kepada security, kepada polisi, kepada siapapun, mereka kadang lupa, mereka kadang tertidur, mereka kadang lalai, atau malah usia mereka yang habis. Jangankan mereka menjaga harta kita, menjaga diri kita, diri mereka sendiri mereka tidak bisa menyelamatkannya. Oleh sebab itu dalam surah Al-Furqan ayat 58 Allah menegaskan, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah akan mati, wasabbih bihamdihi wa kafa bidunubi ibadihi khabira. Yang keempat, kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah maha kasih sayang, menolong tanpa pamrih, memberi tanpa hitungan. Kul limam ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Allah ya yang telah mendeklar dirinya mempunyai sifat kasih sayang, sifat kasih sayangnya di atas semua sifatnya. Maka sifat atau nama Allah, sifat Allah yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita kenang, Bismillahirrahmanirrahim. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menuliskan untuk dirinya, Allah telah menetapkan untuk dirinya sifat kasih sayang. Buktinya, man amila minkum su'an bijahalah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Andai di antara kalian ada yang melakukan kesalahan dan dosa, tapi kemudian bertaubat dan kembali menyesal kepada Allah, maka Allah akan pasti mengabulkan, maka Allah pasti akan mengampuni dan memaafkan, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Inilah 4 alasan kenapa kita hanya boleh menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada kali ini saya ingin tutup dengan satu ungkapan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menunjukkan bagaimana sikap ketawakalan yang sempurna dalam satu bait atau dalam satu hikmah pembuka kitab yang sangat dikenal yang disebut dengan Hikam Al-Hikam Al-Athaiyah. Bait pertama atau ungkapan pertama, hikmah pertama yang beliau sampaikan adalah tentang ketawakalan yang sempurna. Apa kata beliau? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis zalal. Di antara bentuk masih bersandar kepada perbuatan bukan kepada Allah adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kekurangan. Jadi kalau kita habis melakukan usaha mencari rezeki, mencari uang, mengusahakan organisasi, kemudian ada sedikit-sedikit kesalahan, kemudian berkurang harapan kita akan kesuksesan, berarti bukti kita belum berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah. Sebuah kesempurnaan tawakal. Ternyata jangankan berharap kepada orang lain, bergantung diri kepada orang lain, mengandalkan orang lain, sehingga memperbudak diri kepada orang lain, ternyata mengandalkan diri sendiri pun tidak boleh. As-siqah bin nafsi pun tidak boleh. Percaya diri dalam arti melupakan Allah Subhanahu. Boleh kita percaya diri, tapi dalam kerangka bahwa kita percaya kalau Allah memberi kemampuan kita bisa. Tapi percaya diri dalam arti kita bisa melakukan di luar kebersandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi bagian dari ketidakbertauhidan yang sempurna. Ketauhidan yang sempurna hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Diri dan usaha sudah dianggap nol, sudah dianggap nothing. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tawakal bukan berarti tidak berusaha. Tawakal adalah sikap hati berserah kepada Allah, tapi lakukan usaha. Nabi pernah ditanya, apakah saya tinggalkan unta saya lepas kemudian saya bertawakal, atau saya ikat lalu bertawakal? Kata Nabi, ikatlah dan serahkan, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam tausiah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, taufik dan hidayah sehingga bisa kita menjadi orang-orang yang bertawakal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sifat malas, sebetulnya yang diruqyah itu bukan penyakit dari dalam kita. Biasanya yang diruqyah itu ada penyakit-penyakit yang gangguan jin, walaupun sebetulnya penyakit-penyakit kena racun juga bisa. Tapi kalau berkaitan dengan malas, ya bagus di ruqyah juga artinya baca Quran dan sebagainya, tapi juga penyadaran diri kita, karena itu bukan godaan setan lagi. Kemalasan itu bisa jadi selain godaan setan tumbuh dari diri sendiri, tidak punya cita-cita, tidak punya motivasi diri, cita-cita hidup dan sebagainya. Maka obatnya bukan hanya di ruqyah, bagus di ruqyah juga, karena bacaan Quran tuh mau tidak mau ada, sadar atau tidak ada bekasnya, namanya juga kalamullah. Tapi di sisi lain juga kita harus baca buku, baca sejarah orang-orang sukses, berkunjung kepada orang-orang yang soleh, orang-orang sukses, makanya insyaallah akan menambah semangat kita. Ada doanya sih yang di surat itu, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni. Ada, tapi menurut saya selain berdoa itu juga harus ada usaha-usaha yang sifatnya menyentuh jiwa kita dalam arti memotivasi, ya. Itu. Terima kasih. Nah, manfaat bertauhid itu banyak, ya, banyak sekali. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Yang di dunia yang paling terasa, orang bertauhid itu jelas tujuan hidupnya. Jadi hidupnya tidak terombang-ambing, nyari apa jelas, nyari ridho Allah, beribadah dan sebagainya. Tapi beda dengan orang yang tidak bertauhid. Misalnya Allah menggambarkan orang yang musyrik itu bingung, dia mau nyembah Tuhan yang ini, Tuhan yang ini, kata Tuhan yang ini begini, kata Tuhan yang ini begini. Laksana orang yang punya dua majikan. Bayangkan, majikan yang satu suruh pergi, majikan yang satu suruh diam. Itulah gambaran orang musyrik. Tapi orang mukmin itu hatinya akan tenang, ridho, karena dia tahu ada takdir Allah, dia ridho.
ketika dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah dia bersabar, dan seterusnya, selalu punya harapan baik dan seterusnya. Jadi ketauhidan itu akan menumbuhkan kebaikan. Dia tidak akan pernah berbohong karena dia tahu serahasia apapun Allah tahu. Dia tidak akan korupsi karena setersembunyi apapun, kalaupun di dunia tidak ketahuan KPK, dia Allah tetap tahu. Jadi ketauhidan itu akan berbuah kebaikan-kebaikan yang tak terbatas, baik untuk diri sendiri, di keluarga, masyarakat, efek kepada orang lain. Orang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid itu berbeda. Ini tambahan bagi yang bertanya tentang manfaat bertauhid. Kita melihat orang-orang misalnya yang datang ke dukun, yang datang ke peramal, yang datang ke pesugihan, ujung-ujungnya bukan menguntungkan dia, ujung-ujungnya semakin menyengsarakan. Tapi orang yang terjatuh karena musibah terus kembali kepada Allah secara perlahan, secara pelan, bahkan seringkali dia menemukan keajaiban, benar-benar ditolong oleh Allah. Kalau datang ke dukun bukan malah ditolong, malah kita dikerjain. Sudah menjatuh, kita ditimpang di ketiban tangga, sudah kita sedang bangkrut, ditipu juga sama dukunnya, diperas juga kita. Jadi sangat jelas di dunia, apalagi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Siti Nurjana, pertanyaannya, kalau kita yang kebetulan tertuduh oleh orang kesulitan yang sedang kita alami gara-gara dosa dan kesalahan kita, ya tinggal introspeksi diri aja. Kalau memang iya, tinggal berhenti. Tapi kalau memang tidak, ya nggak apa-apa. Kita tidak akan celaka dengan kata-katanya, ya. Jadi sederhananya aja. Kalau iya kita ada kesalahan-kesalahan yang mungkin membuat kita ditegur, ya sudah, kita kembali saja, segera berhenti, perbaiki. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jadi bahasanya bukan menuduh, mungkin mengingatkan. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kita kan tidak akan, prinsipnya kita tidak akan rendah gara-gara direndahkan orang, juga tidak akan menjadi tinggi gara-gara ditinggikan orang. Yang membuat kita rendah tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudari Pupuh Mariani, terkait ruqyah, memang yang dimaksud itu menurut jumhur para ulama, orang yang akan masuk surga tanpa pernah diruqyah itu tidak pernah diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang mengandung kemusyrikan seperti jampe-jampe para dukun, kan suka gitu. Doa-doanya yang bukan doa kepada Allah tapi minta kepada setan, kepada jin. Nah, maksudnya ruqyah seperti itu. Ruqyah kan hanya jampe. Nah, ruqyah itu ada dua. Ada jampe yang diajarkan oleh Islam, namanya ruqyah syar'iyyah, dibacakan Al-Fatihah dan seterusnya. Ada ruqyah jampe-jampe yang belum diislamkan, yaitu jampe-jampe para dukun, para mantra-mantra. Itulah yang dimaksud akan mengganggu ketauhidan dan akan mengganggu orang masuk surga tanpa hisab, karena berarti dia pernah semacam mendekati kesyirikan. Terima kasih. Jadi untuk ruqyah-ruqyah yang biasa ya tidak ada masalah ya, tapi juga saya menyarankan jangan suka bergantung kepada ruqyah. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran, meruqyah diri sendiri, berdoa kepada Allah. Itu juga ketergantungan langsung kepada Allah itu semakin menyempurnakan ketawakalan kita. Baik, menegakkan tauhid di keluarga itu lebih banyak teladan daripada bicara. Anak-anak kita itu lebih banyak merekam kita bagaimana menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah. Selalu kalau anak kita bertanya, harus kaitkan Allah, ya. Misalnya ketika dia minta uang, kita jawab belum ada uang, nanti kita akan minta berdoa dulu kepada Allah, dan seterusnya. Perilaku kita ketika azan, kita segera sholat, menunjukkan banyak ibadah sholat aja di depan anak-anak, itu sudah menunjukkan pengkondisian tauhid kepada lingkungan, kepada anak, kepada istri kepada suami. Ya, di keluarga itu lebih banyak berlaku keteladanan, uswah, contoh. Ya, jadi 1000 perkataan, 1 perbuatan. Sholat tahajud lebih baik daripada 1000 kali kita menyuruh dan mengajak anak kita bertahajud. Tapi sekali kita tahajud, walaupun anak kita cuma lihat kita sholat terus dia tidur lagi, nanti akan berkesan sampai dewasa bahwa orang tua saya dulu
tahajud dan setiap malam tahajud, dan itulah yang akan menanamkan ketauhidan. Setiap masalah kita selalu kaitkan, sakit kita kaitkan berdoa kita kepada Allah. Anak teriak-teriak sakit, kita usap bacakan Al-Fatihah, kita doa kepada Allah sambil mencontohkan kepada anak, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita dan sebagainya. Itu sebagai pengkondisian penanaman nilai-nilai ketauhidan. Jadi jangan pernah lepaskan kehidupan kita dari nilai-nilai ketauhidan. Selalu sebut, kaitkan nama Allah dengan apapun. Makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, sakit berdoa, sembuh alhamdulillah, terus makan obat sekedar syariat yang menyembuhkan Allah. Itu dalam kehidupan sehari-hari harus tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Dan yang efektif adalah kita menjadi teladan dan menjadi penggeraknya di rumah. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan ini, bagi orang yang baru hijrah, artinya baru semangat keislamannya tinggi dulu sebenarnya. Jadi orang hijrah kan bukan berarti dari kafir ya yang dimaksud. Kalau dari kafir berarti baru syahadat, ya jelas fardu-fardu dan sebagainya harus dipelajari, fardu-fardu ain yang mendesak, sholat dan sebagainya. Nah, untuk orang baru hijrah biasanya ini konotasi mana hijrah itu lebih kepada kembali kepada Islam dengan penuh semangat yang asalnya sekedar namanya saja, sekedar formalitas. Nah, saya menyarankan alangkah lebih baiknya ketika punya semangat kembali kepada Islam, kita mempelajari Islam dengan komprehensif. Akidahnya kita pelajari, syariahnya kita pelajari, akhlaknya kita pelajari, dan kita belajar kepada orang-orang yang terpercaya keilmuannya, terpercaya akhlaknya. Jangan sampai kita kemudian hijrah sedang semangat-semangatnya kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maaf, misalnya karena kita semangat berinfak dimanfaatkan oleh orang yang memeras uang kita untuk kepentingan dirinya. Karena kita semangat kita ingin berjuang di jalan Allah dimanfaatkan kita oleh orang-orang yang terorisme, dianggap ngebom orang yang beda pendapat itu adalah jihad, ngebom gereja itu jihad. Maka kita harus belajar kepada ulama-ulama, perbanyaklah ikut pengajian-pengajian. Nanti kalau sudah selesai ini wabah ini, ke tempat-tempat yang ke ulama-ulama, ke ustadz-ustadz, ke syekh-syekh yang memang bisa dipercaya keilmuannya. Dia pernah belajar ilmu Islam, akhlaknya pun menunjukkan keislaman, keluarganya semuanya menunjukkan akhlak keislaman. Maka kita belajar dari situ. Jangan sekonyong-konyong kita baca di Google, baca di WA, baca di broadcast tentang ajaran-ajaran Islam, kemudian kita tidak paham dengan komprehensif, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Banyak yang terjadi, misalnya mudah membidahkan orang lain, mengklaim orang lain salah, sesat dan sebagainya, karena kita baru parsial mengkaji keislamannya. Tapi belajar ya, pertama tentang hal-hal yang fardu ain, kemudian fardu kifayahnya, sunnah-sunnahnya apa, pelan dikaji secara perlahan, maka insya Allah sampai pada satu pemahaman yang benar. Kita mengamalkan Islam bukan sekedar semangat kemudian seakan-akan paling islami dan orang lain tidak islami karena tidak seperti kita, itu kemudian salah ya. Maka kita kembali belajar Islamnya yang rajin. Jadi ketika hijrah yang paling pertama harus dilakukan, perbanyak belajar langsung kepada guru-guru yang terpercaya. Ya, walaupun sekarang banyak online, tapi pertemuan, apalagi memakai bukunya, memakai kitabnya, itu lebih bagus dan lebih menjamin itu kualitas ilmu yang kita dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, kita dihadapkan betul, dan memang satu saya ingin sampaikan bahwa ketawakalan itu tidak mengurangi usaha, termasuk dalam masalah penyakit. Walaupun ada kisah-kisah para sahabat yang tidak mau berdoa untuk kesembuhan, dan Nabi pernah ada seorang wanita yang sering sakit pingsan, kemudian minta didoakan ke Nabi agar sembuh. Nabi tidak mendoakan, kata Nabi, coba kamu pilih, mau masuk surga tanpa hisab atau saya doakan sembuh. Kalau kamu mau masuk surga tanpa hisab, nggak usah saya minta doakan sembuh. Oh, ternyata perempuan itu milih, saya milih masuk surga tanpa hisab walaupun saya tidak sembuh. Artinya para ulama menyimpulkan kalau penyakit-penyakit yang kita bisa sabar, tidak menular dan sebagainya, dan kita bisa bersabar, kita sengaja persembahkan kesabaran penyakit itu kepada Allah, tidak berobat, tidak ada masalah.
Ya, dan berobat itu tidak wajib. Wajib itu ketika menyangkut hal-hal yang urgen yang akan mengganggu kewajiban kita, maka misalnya kalau kita tidak berobat kita tidak bisa kerja dan kita punya harus dinafkahi nanti di situ. Nah, kemudian memang ketika kita berobat, kadang kita berobat ke dokter, kemudian juga kadang kita minta doa sebetulnya. Saya lebih memahaminya minta doa ya. Itu bagus, tapi kembali kalau kita lebih hati-hati lihat akhlaknya, kalau bisa kita dengar dia baca apa sih gitu. Sebenarnya kalau sekedar ditiupkan ke air atau ditiupkan ke badan kita itu nggak terlalu masalah, karena memang benda itu menjadi istilahnya menjadi media ya, dan itu warid ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Tapi yang jadi masalah apakah benar dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka sebenarnya kaidahnya 3 saja. Yang pertama, apa yang dia lakukan itu harus kita pantau, apakah dia membaca mantra-mantra yang tidak jelas. Yang kedua, akidah yang dia pahami. Kalau tadi sudah bagus bisa menyampaikannya, menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah bagus, tapi kalau dia bisa menyembuhkan itu salah. Yang ketiga adalah hubungan keterkaitan antara usaha dengan pengobatannya. Jangan sampai usaha-usahanya itu yang tidak syar'i. Maaf, misalnya suruh ngencingin hadis misalnya, maaf, atau apalah, atau dia yang lakukan sendiri, itu walaupun berkeyakinan disebutkan sama Allah sama saja. Jadi caranya harus bagus, akidahnya harus bagus, orangnya harus terpercaya. Kita lihat sholatnya rajin, ibadahnya bagus, nah kita percaya. Tapi kalau orangnya pendosa, walaupun dia mengatakan Allah, itu kita harus meragukan.